stand up sekarang nih kayak aku kalau misalkan dibutuhkan ya tampil gitu, tapi nggak mau dijadiin profesi juga. Karena takutnya ketika kita mentok untuk nyari yang lucu, kita jadi maksa buat lucu, Pak. Maksa buat lucu tuh jadinya koridor yang nggak harusnya lucu dia jadi dilucuin, dan justru sekarang tuh lakunya di situ. Iya. Tuh, dan ada hal-hal yang emang kita benar-benar saklek nggak bisa dibicarain gitu, kayak agama itu paling nggak boleh, Tuhan orang nggak boleh, apa nyembahan orang itu nggak boleh, suku juga nggak boleh. Sebenarnya itu hal-hal yang nggak boleh gitu. Tapi yang terjadi sama stand up sekarang nih, kalau kita nontonnya nggak pakai di TV, kalau kita nontonnya misal bayar stand up show gitu, itu dark banget. Ada yang tentang bahas kecacatan. Kalau menurut aku disabilitas gitu. Halo guys, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya. YouTube Mang Lanang Motivator. Dadah. Nama saya Estiana Kiptia ya, biasa dipanggil Empo atau kalau di rumah dipanggilnya Mancung. Halo Pak Esti. Halo. Saya ini kelihatannya ceper, tapi saya udah mama. Saya udah mama, Pak. Saya udah nikah tuh udah 5 tahun. Dan sebelum nikah saya pacaran sama suami saya sampai 7 tahun. Kok lama pacarannya? Nah itu, banyak banget orang yang bilang, ih lu pacaran 7 tahun. Kalau nyicil mobil mah udah lunas. Jangankan nyicil mobil, Pak, nyicil utang negara juga lunas. Iya, dan bingung gitu sama orang-orang yang selalu ngebandingin pacaran lama sama kredit kendaraan. Emang kalau saya nunggak, suami saya mau ditarik sama debt collector? Ya kalau saya mah silakan, di bawah juga kagak apa-apa. Iya. So saya ngerasa nih ya Pak, pacaran sama nikah tuh beda banget Pak. Bedanya gitu. Pas pacaran mah kita so sweet banget ya, pas nikah mah ya Allah ya. Pas pacaran nih Pak, saya pernah antri bensin di pom, Pertaminanya mau diakuisisi. Tapi giliran udah nikah, saban minta duit beras, sering pura-pura epilepsi. Nih kalau daster saya bolong aja Pak, bukan dibeliin baru malah suruh tambel. Ban dalam. Banyak banget gitu. Kalau misalkan masih pacaran mah ya romantis banget, pas nikah nih Pak ya, mau salim aja ya, nyodorin kening yang dicium sikut. Pas pacaran tuh sering banget ya dapat kado-kado ya setiap ulang tahun, anniversary. Lah kemarin aja mau ulang tahun susah banget minta kado sama suami. Bang, beliin sepatu napa Bang? Yang merek Nike, jangan pakai Ardila ya, udah almarhum. Dibeliin yang merek Nike tapi checklistnya 2. WhatsApp. gitu. Tapi kadang juga mau beli apa-apa tuh susah banget. Bang, udah ngasih unjuk nih Shopee. Bang, beli nih Bang, baju merek ini. Merek mah profesi. Kagak dibeliin juga gitu. Aduh, beda banget dah gitu. Jadi ngapain pacaran lama-lama? Soalnya bedanya tuh sampai 360 derajat gitu. Apalagi kita sekarang mama ya. Zamannya udah banyak pelakor. Mana cakep-cakep banget ya. Kagak ada pelakor yang hidungnya introvert kayak saya. Saya doang. Tapi biar kata pesta gini kan mahal ya Pak, kucing anggur aja mahal. Bukan main. Iya, jadi tuh kita kadang perempuan di rumah tuh was-was aja Pak bawaannya. Jadi kita ngelakuin segala cara nih biar cakep, biar laki betah di rumah. Salah satunya saya tuh pernah ketipu sama iklan sabun sirih. Semua iklan sabun sirih sama Pak tagline-nya, menjaga keharmonisan rumah tangga. Ini karena saya pengen banget nih Pak ya rumah saya, tangga saya harmonis. Saya belinya pakai jerigen. Nggak main botol-botolan. Saya pakai kan. Busanya banyak banget. Sampai keluar rumah. Sampai saya bekas di mobil. Ya kan? Habis pakai itu sabun sirih, saya coba nih malamnya saya bikin suasana yang romantis di rumah. Sudut-sudut kamar saya hias pakai kembang. Karena bunga mahal saya campur sama eceng gondok. Terus saya coba nih pengen pakai baju seksi, karena saya nggak punya, saya ketemunya kelambu, saya pakai aja kelambu sama-sama jaring-jaring. Pas laki saya pulang langsung aja saya tomprok, abang mau pahala kagak Bang? Dijawab sama suami saya, mau. Terus dia ngoyor keluar rumah, iya Bang, mau kemana sih Bang? Mau nyantunin anak yatim Bukan pahala yang itu Bang, pahala yang ayo Bang, udah lama nggak ayo. Sekalinya ayo nggak lama. Terus dicoba Pak hasil sabun sirih itu sama suami saya. Belum dicoba udah protes duluan. Ah siapa sih yang naruh bohlam di dalam baju? Saya tahu Pak efeknya memang mencerahkan, tapi jadi terang banget kayak lampu mercusuar gitu. Ya kan? Dicoba lah hasil sabun sirih itu sama suami saya. Kagak bisa tembus.
Dicoba lagi malah meleset. Ini malah jadi rapet banget kayak ketempelan lem Korea. Saya coba kan lama-lama jadinya berantem, bukan harmonis gitu. Udah belum sih bang? Kalau kagak apa letaknya pakai maps bang. Ah tahu ah, gue capek. Malah kagak jadi. Pas yang tengok, pantesan gak jadi, ada raja gabungan. Saya mancung, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, luar biasa. Apa kabar Pesti? Baik bapak. Luar Ya Allah. biasa. Kok bisa nih komika jadi ASN ini? Kebutuhan pak. Lah, emang kebutuhannya apa? Ya kalau apa sih, aku kan orang tua tuh pengennya anaknya tuh jadi PNS. Kok Namanya bisa? Orang tua kan taunya hidup terjamin kalau jadi PNS. Kata siapa? Kata bapak saya pak. Dan gengsinya tuh kalau orang Betawi PNS tuh wah kayaknya udah mantep banget dah. Udah kayak udah level paling tinggi di karir tuh PNS mentok. Tapi kenapa orang Betawi jarang jadi PNS kalau gitu? Nah itu tes BKN-nya rasis kali ya. Wah, ini pelanggaran nih berarti. Maaf BKN ya. Maaf ya Betawi. Udah sejak kapan jadi PNS? Dari bulan Maret. Bulan Maret tahun ini? baru CPNS banget nih, ya. masih CPNS Pak. Sekarang udah jadi PNS Di Setjen DPD RI. Oh, luar biasa. Senayan dong. Mantep, bukan main Pak. Kapan-kapan saya ikut dong. Ya Allah Bapak, udah pernah Iya. lihat belum yang hijau gedungnya? Yang mana itu? Ada yang begini dah. Apa itu gedung hijau? Itu gedung kura-kura ya, kayak kura-kura. Lah, kura-kura kok jadi gedung? Iya, saya juga kagak ngerti Pak, saya belum nemu insangnya. Ya, saya juga pingin sebenarnya masuk ke... Gimana caranya tuh bisa masuk sono? Ya Bapak ikut tes BKN dah Pak. Tesnya sediain air Habib. Saya sebelum tes itu saya minum air Habib sama bapak saya dikasih air yang didoain sama Habib. Nyarinya di mana? Di Kuitang. Minta alamat dong. Ya entah saya bawain dah pakai Oh, jerigen. luar Sebenarnya kayak saya kagak pinter Pak. Terus? Itu karena sebelum ujian bapak saya ngasih air Habib. Sama dulu juga gitu waktu UN sekolah minum air Habib dulu. Baru UN-nya lancar. Saya rencana mau jualin di BKN. Kemasan botol. 1 liternya berapa? Gampang tak sama bapak mah. Ntar kita bisik-bisik aja ya. Tapi itu bener sih Pak. Sebelum ujian saya minum air. Nah air itu udah dimintain doa sama Habib. Iya. Udah didoain sama Habib Kuitang. Pas lulus kata bokap, nah kan gara-gara lu minum tuh air. Cuma nggak minum, nggak lulus lu. Emang nggak pernah percaya saya pinter. Terus bisa air dari Habib itu bisa buat apa lagi? Pas kemarin CPNS nilai saya tertinggi loh Pak. Iya. Nggak cuma di DPD, DPR, MPR juga paling tinggi Pak. Nggak pengen rekrut. Yang ini yang ngarahin ke DPD? Eh, Informasinya dari mana? Informasi ada teman di Biro Umum. Hmm. Waktu itu ngasih tahu. Nah, waktu itu saya pikir penerimaan PPNPN. Ah, Saya nggak pernah berpikir tuh. Jadi tuh saya masih purba juga Pak, di otak saya itu nggak ada orang lulus CPNS itu murni. Oke. Ya karena saya nggak pernah tuh ikut tes CPNS karena saya mikirnya masih jelek aja. Sekarang udah cantik? Sayanya belum, tapi tesnya udah cantik. Oh iya. Tapi pas saya akhirnya ngikutin tes ya nggak taunya beneran bagus ya kan. Hasilnya langsung saat itu juga diketahui gitu. Jadi transparan juga live di YouTube. Jadi udah bagus lah BKN. Udah pembenahan banget. Jadi tesnya beneran ya? Dari tesnya beneran karena saya lolos. Iya. Kalau nggak lolos nggak beneran? Oh, ya kalau nggak lolos saya langsung head speech. Nggak bener tesnya. Atau ngomong kemana-mana? Oh ya? iya, itu nggak bener tuh itu. 200 juta itu yang masuk gitu Pak. Jadi kalau yang nggak lulus itu sering ngomong kayak gitu ya? Saya yang sering ngomong kayak gitu termasuk tetangga saya. Oh, tetangganya ngomong apa? Tetangga saya nanya saya masukin duit berapa. Terus sebenarnya masukin duit berapa? Allah, Pak, ya genteng bocor aja kita tambelnya pakai apa ya? Kagak dibenerin rumah mau kayak apa udah mau rubuh gitu doyong. Boro-boro bayar BKN. Mending bayar tukang. Boro-boro doyong begitu. Iya, mending beli batako saya Pak. Ya Allah Pak, ada doyong begitu rumah. Nah sekarang udah masuk jadi pegawai di DPD, udah bisa benerin genteng bocor dong? Belum. Kok belum? Lah gajinya belum full.
Belum full. Belum, Kapan Pak. fullnya? Tapi keriaannya udah. Oh, keriannya ada. Lebih penting pride, Pak. Kalau orang Betawi biar tekor asal sohor. Iya. Nggak masalah. Pride-nya kayak apa itu? Pride-nya Instagram saya fotonya Senayan mulu tiap hari. Biar kata saya lagi makan nasi uduk, latarnya gedung hijau. Apalagi makan nasi kotak ya? Kan sedep, Pak, nasi rapi sedep. Ya, barokahnya kali ya, lebih sedep aja gitu. Seneng banget saya kalau habis liputan dapat nasi. Lebih senang daripada dapat tukin. Besok tukin saya diganti kotak. Jangan. Jadi kalau habis liputan dapat nasi kotak. Dapat nasi kotak, Pak. Terus kalau kapan lagi dapat nasi kotak? Pokoknya liputan atau nyapa-nyapa temen yang lagi di komite gitu suka dapet sisaan. Makanya saya suka so akrab sama temen yang di persidangan. So nanya kabar padahal nanya itu lemper. Sisa kagak lemper lu. Ternyata nyapa itu kesejahteraan juga ternyata. Ternyata Pak untuk lambung. Ngaruh ya? Ngaruh daripada asam lambung. Mendingan seakrab. Iya, Pak. Terus sekarang di bagian Di bagian pemberitaan dan media. ngapain aja tuh? Ceritanya liputan, Pak. Ini culture shock juga. Culture shock, Pak. Istilahnya kan saya kemarin kerja di swasta nih. Dulu di mana kerjanya? Di perusahaan Korea, Pak. Nah, itu saya jadi accounting. Wah, lebih banyak duit di sono dong. Gimana ya, Pak, ceritanya? Cuma kalau swasta itu, bapak saya itu kan korban PHK 98. Takut di PHK juga? Nah, pas COVID kemarin ada penurunan gaji kan. Pastinya kan swasta tuh efisiensi. Di situ bapak saya ketar-ketir, ngeri anaknya dipecat, langsung nyuruh-nyuruh ikut tes CPNS. Makanya saya angkatan COVID tuh kemarin tesnya. Oh. Jadi kalau nggak COVID nggak lulus berarti? Iya, kayaknya karena kasihan. Kasihan, bukan pintar. Melas nih mukanya. Oke. Terus pemberitaan tadi ngapain aja? Pemberitaan tadi liputan kalau misalkan ada rapat, sidang paripurna. Nah, itu kita bikin rilis, nah habis itu dipublikasikan ke media. Waktu pemberitaan peliputan itu stand up juga nggak? Oh, jangan, Pak. Kenapa nggak boleh? Jangan. Harus profesional dong. Wah, luar biasa. Profesional. Nulis yang benar. Kapan PNS penuhnya? Katanya sih Maret, Pak, tapi kemarin kan kita udah latsar tuh, diklat latihan dasar yang diadain sama DPR. Nah, itu udah selesai sih, katanya sih itu udah menandakan kalau kita udah 100%, tinggal tunggu pengangkatannya aja di Maret nanti, pas 1 tahun tepat baru. Katanya kalau latsar itu ajang cari jodoh katanya. Ya saya udah emak-emak, Pak. Nyari lagi. Widya Iswaranya cakep sih, Pak, ada yang bewok atuh. Bewok cakep ya? Iya, bukan main. Kalau pesertanya nggak ada? Pesertanya masih pada bocah, Pak. Lah, emang sekarang umurnya berapa? 31. Oh iya, yang lain rata-rata 20 ya? Yang lain masih anak gadis loh. Saya udah ada bekas sesar. Oh iya, udah berapa ini buntutnya? 1, Pak. Baru 1 nggak nama lagi? Entar dulu deh, Pak. Ntar ya. Ntar capek, Pak. kalau udah PNS? Entar kalau lakinya beneran dikit. Ngurusin bapaknya aja ampun dah, Pak. Ampun dah. Terus kenapa historinya jadi stand up itu gimana ceritanya? Nah, kalau jadi stand up itu pas di perusahaan Korea, itu mereka ada lomba antar asuransi. Jadi kan aku asuransi yang dari Korea. Nah, waktu itu akhirnya kantor ngedaftarin dengan tanpa bilang-bilang. Oh iya? Namanya Ngeprank Sudra. dong. Oh iya, tapi namanya di situ jabatannya masih Sudra. Iya. Nurut aja mau Brahmana. Brahmana nyuruh apa? Iya aja, Pak. Nah, akhirnya menang. Juara 1. Hadiahnya apa? Duit, Pak. Bagi dong. Udah kagak. Dok, mana ya? udah jadi motor Beat kayaknya. Oh, gede juga dong hadiahnya. 10 jutaan dapat beli Beat second mah dapet. Terus kenapa nggak dijadiin profesi aja langsung komedian? Nah, habis stand itu up. pas udah berapa kali berapa kali tahun depan ikut lomba lagi emang maruk saya, Pak. Yang tahun depan saya nggak didaftarin, saya daftar sendiri gitu. Iya. Menang lagi gitu. Nah, habis itu ada kayak agensi lihat. Terus ya udah disuruh ikut lomba stand up yang profesional tapi sistemnya waktu itu digital. Habis itu terikat kontrak ya ikut-ikut syuting-syuting gitu sih, Pak. Pernah juga. Orang kita jadi pengen artis, dia malah pengen jadi PNS, gimana dong? Gimana ya, Pak? Kalau itu manajemennya belum kuat, manajemen artisnya banyak kan potongannya, Pak. Ya Allah, kerja bakti. Kita pun manajemen di sini bagus-bagus, tinggal pakai gratis Iya, lagi. dengar-dengar manajemen Waka 2 bagus katanya. Dengar-dengar, Pak.
gimana cara membuild up supaya bisa jadi stand up itu? Peka sih ya Pak. Jadi kita tuh nggak asal lucu. Kalau menurut aku tuh stand up itu ada rules-nya juga. Pertama ada hal-hal yang saya tuh nggak ikut komunitas stand up. Kenapa? Karena pas saya ikut komunitas malah saya nggak cocok nih sama stand up-nya. Stand up komunitas kalau nggak on cam itu dark banget bahasannya Pak. Agama dijadiin candaan, ras suku. Nah kalau menurut saya kita lucu boleh, tapi kita nggak boleh ada pihak yang tersakiti nih dari kelucuan kita, kayak gitu. Dan ada hal-hal yang emang kita benar-benar saklek nggak bisa dibicarain gitu, kayak agama itu paling nggak boleh, Tuhan orang nggak boleh, apa nyembahan orang itu nggak boleh, suku juga nggak boleh. Sebenarnya itu hal-hal yang nggak boleh gitu. Tapi yang terjadi sama stand up sekarang nih, kalau kita nontonnya nggak pakai di TV, kalau kita nontonnya misal bayar stand up show gitu, itu dark banget. Ada yang tentang bahas kecacatan. Kalau menurut aku disabilitas gitu. Kalau disabilitas, bahkan kemarin tuh pas lomba stand up yang ASN Fest, itu yang juara satunya itu. Waktu itu saya nggak ikut final karena saya lagi latsar kan. Yang juara satunya Seharusnya juara satu berarti ya. Yang juara satunya itu ngebahas tentang disabilitas, Pak. Dan dia bukan disabilitas. Kalau menurut aku, disabilitas cuma boleh dibahas sama si penyandangnya sendiri. Iya, itu kan tidak menyinggung keresahan. orang. Iya, itu kan keresahannya dia. Gimana kita tahu keresahannya dia kalau kita aja nggak ngerasain gitu. Jatuhnya jadi bully gitu. Jadi sebenarnya stand up sekarang nih kayak aku kalau misalkan dibutuhkan ya tampil gitu, tapi nggak mau dijadiin profesi juga. Karena takutnya ketika kita mentok untuk nyari yang lucu, kita jadi maksa buat lucu, Pak. Maksa buat lucu tuh jadinya koridor yang nggak harusnya lucu dia jadi dilucuin, dan justru sekarang tuh lakunya di situ. Iya. Kayak gitu. Tapi memang banyak kalau kita lihat ya, stand up itu pembahasannya yang penting bisa terlihat lucu tanpa ada koridor-koridor. Benar. Itu yang nggak benar ya seharusnya. Iya gitu. Kadang nggak berdasarkan- Bagaimana cara mencegahnya itu kira-kira? Apa yang harus Kalau aku pertama stand up itu yang penting pengalaman dulu, pengalaman pribadi gitu. Soalnya hidup kita tuh sebenarnya lucu, Pak. Ada aja pasti hal lucu. Cuma kadang kita nggak peka gitu. Iya. Kayak sebenarnya laki kita Berarti atau yang nggak lucu tuh nggak peka berarti. Nah. Oh. Jadi orang-orang humoris itu peka, Pak. Iya. Nah, jadi kayak misalkan kayak Pinter juga. iya, bukan main. Iya. Putus tak? Iya, jadi itu kadang hal-hal kecil tuh sebenarnya lucu, Pak, gitu. Kayak hal-hal sehari-hari, kayak saya pernah diantarin laki saya Salim sama Pamdal depan, bapaknya baik juga ya, masih nganterin bapak, itu suami saya. Oh, suami saya. Gitu. Itu kan kadang hal-hal yang terjadi gitu, kebetulan yang terjadi. Cuma kadang kalau kita nggak peka, apa sih orang laki gue dibilang bapak gue marah gitu. Dan stand up itu, melucu itu adalah cara kita berdamai sama keadaan, kalau menurut saya gitu. Jadi keadaan yang sulit, kalau kita udah damai, itu pasti ada sisi lucunya. Iya. Akhirnya kita tetap selalu happy ya. Akhirnya kita jadi damai, kita lupa gitu. Oh iya, ini lucu juga ya. Lucu juga, gue dulu pernah digituin ya gitu Kalau loh. gitu kita jadi orang lucu aja lah kalau gitu. Nah itu juga kadang kalau kita ngebawa sesuatu happy, itu ngaruh banget, Pak, ke produktivitas kerja. Iya dong. Iya. Ya kan, semakin kita happy, kadang alasan kita ke kantor tuh bukan cuma buat kerja, jalanin tanggung jawab, tapi kita lagi pengen bercanda nih sama temen. Kita jadiin teman-teman ruangan tuh keluarga. Nah, akhirnya kita semangat nih buat datang. Pengen datang kerja, pengen sekalian ngobrol nih, bahas-bahas. Oh, nih kemarin Esti digebukin sama lakinya. Pengen datang, pengen bahas ini sama teman-teman di ruangan, nah gitu. Ujung-ujungnya semangat kerja itu tercipta karena keceriaan kita sendiri. Ya, luar biasa juga ya. Berarti kantor ini harus nyiapin stand up Jangan gitu ya? kaku-kaku banget masih maksudnya gitu loh. Kita kan udah panas nih politik. Tadi kan koridornya dari diri kita udah dapet kan? Udah dapet. Artinya kita persiapan supaya jangan keluar dari koridor itu. Nah, kalau dari pihak eksternal, siapa yang bisa mengontrol itu supaya ya tidak terjadi yang ujung-ujungnya sara, pembulian dan lain sebagainya. Menurut Esti gimana? Sebenarnya kalau di Indonesia tuh stand up tuh udah besar banget, Pak. Iya, Ada itu komunitas stand up Indo yang sampai wah, kita udah tahu dah Ernest Prakasa, Panji Pragiwaksono yang emang film aja tuh dipegang sama mereka kan, film-film komedi sekarang gitu. Sebenarnya tuh dari komunitas besarnya juga gitu, kayak melucu itu harus cerdas. Jadi ada dinasehatin kayak yang nggak bisa ya jangan mentang-mentang oh itu tandanya orang itu udah berdamai sama keadaan ya, tapi kalau untuk masalah yang strike kayak agama ya nggak bisa gitu, itu udah pedoman kita sendiri. Ya, siapa gitu. yang ngelarang selain diri sendiri? Nih dari Ya itu diri kan udah. komunitas itu juga harus punya andil gitu. Kadang kalau misalnya komunitas itu kan kita open mic nih latihan itu disaksikan sama teman-teman yang lain kan. Oke. Nah
Itu kita bisa yang lu Saya pikir udah lucu dari sononya, ada latihannya ada juga. latihannya. Kalau tergantung mana. Ada orang yang lucu emang bawaan. Dari brojol itu udah Nah, lucu kalau orang sekalian, mencoba enggak ya? bawaan dia nggak stand up aja ngomong dia lucu. Justru bisa jadi dia pas stand up dia grogi, dia bingung materinya apa. Tapi kalau diajak ngobrol sehari-hari dia lucu banget. Ada yang kayak gitu, biasanya anak tongkrongan. Iya. Anak gang, nah itu lucu banget, komedi banget lah kalau anak-anak gang itu. Nah tapi kalau stand up komedian macam Panji itu sebenarnya kalau menurut saya dia itu adalah lucu yang dilatih, dia peka. Oke. Tapi dia udah punya kepekaannya, tinggal dia nyari lucunya gitu. Dia ngangkat satu situasi, entah itu politik atau apa, terus dia cari sisi lucunya gitu. Oke, jadi kalau untuk jadi stand up itu harus ada self controlnya Pertama dari itu sih. dari substansinya, kemudian ada latihannya juga ternyata. Ada ya, latihannya ada apa? latihan Karena juga. namanya komedi itu berkembang. Zaman dulu kan tebak-tebakan tuh kayaknya lucu banget. Misalnya apa ya? Dari mana lu? Dari tadi gitu. Ya gitu-gitu kan kayak dulu lucu gitu. Lama-lama komedi itu berkembang kan. Oke. Makin ngikutin apa nih yang lagi tren sekarang. Kayak sekarang Rehan. Lucu banget kan itu Pak yang begitu Syulin. Nah itu. Itu lucu kan. Tiba-tiba booming aja Iya, ya. tiba-tiba Padahal booming. pertama kita lihatnya nge-lag gitu ya. Ada orang yang udah berusaha banget bikin konten lucu tapi nggak viral. Sedangkan dia senatural itu ngomong gitu doang, cuma karena dagunya 2 aja Pak. Itu lucu gitu ya. Itu komedi itu berkembang gitu ya. Emang pasti ngikutin zaman ya. Makanya stand up comedian itu harus peka. Itu yang pertama dia harus punya kepekaan sih. Oke. Dia harus bisa baca situasi. Ini seandainya datang pilihan, tiba-tiba datang si Panji atau siapa lagi? Ernest, tiba-tiba dia mau jadi manajernya Hesti. Manajemen. Pilihannya, iya manajemennya mau jadi tetap stand up atau tetap di ASN? ASN. Kenapa? Stand up gak ada pensiunnya. Oh iya. Oke, para sahabat sekalian, inilah obrolan santai kita dengan Hesti ASN di Sekretariat Jenderal DPD RI. Lucu ya? Lucu. Saya juga terbawa lucu, terbawa happy. Jadi bagaimana kita menyikapi situasi ini ternyata dengan stand up itu menghibur diri kita sehingga kita bisa menghadapi persoalan dengan lebih enjoy dan santai. Begitu? Betul Pak. Statement terakhir? Apa ya? Ya pokoknya buat yang lagi ada masalah nih, ya coba berdamai sama keadaan. Terus buat yang lagi males-males nih buat ke tempat kerja, jadiin tuh kerja tuh bukan kewajiban tapi kayak kesenangan aja gitu. Kayak kita akan ketemu teman, kita akan ketemu keluarga kedua kita nih di kantor. Jadinya kita enjoy. Kalau enjoy, kita kerjanya enjoy, produktivitas pasti juga bagus. Oke. Sejalan. Oke, luar biasa. Terima kasih Mpok Hesti ya. Oke, sahabat sekalian, sampai ketemu lagi. Ini perlu ada episode kedua, ketiga, dan ke-70-nya. Salam sukses sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Po. Terima kasih Bapak. Banyak editan.